Krisis identitas. Krisis identitas adalah fase ketika seseorang mulai bingung dengan dirinya sendiri. Mereka nggak lagi yakin sebenarnya siapa dirinya, apa yang benar-benar mereka inginkan, atau nilai apa yang ingin mereka pegang. Akibatnya, mereka sering merasa seperti sedang menjalani hidup orang lain. Kondisi ini biasanya muncul saat hidup mengalami perubahan besar, seperti memasuki masa remaja, lulus sekolah, mulai bekerja, putus hubungan, atau kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari identitasnya. Hal-hal yang dulu terasa pasti, tiba-tiba mulai dipertanyakan. Orang yang mengalami krisis identitas sering mencoba berbagai peran. Hari ini ingin menjadi A, besok berubah lagi menjadi B karena mudah terpengaruh lingkungan atau media sosial. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Justru, mencoba hal baru adalah salah satu cara untuk menemukan diri sendiri. Yang perlu dihindari adalah terus hidup mengikuti ekspektasi orang lain tanpa pernah bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan. Krisis memasuki masa dewasa. Krisis memasuki masa dewasa terjadi ketika seseorang mulai menyadari bahwa menjadi orang dewasa ternyata bukan cuma soal umur, tapi juga soal tanggung jawab. Setelah lulus sekolah atau kuliah, mereka bukan cuma dituntut mencari pekerjaan, tapi juga harus mengatur keuangan, mengurus dokumen, mengambil keputusan sendiri, hingga memikirkan masa depan. Di fase ini, banyak orang merasa kewalahan karena tidak ada lagi petunjuk yang jelas seperti saat masih sekolah. Tiba-tiba, semua keputusan terasa menjadi tanggung jawab sendiri. Saat masih kecil, kita sering mengira orang dewasa selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ketika benar-benar menjadi dewasa, kita baru menyadari bahwa banyak orang juga sedang belajar sambil menjalani hidupnya. Hampir semua orang pernah merasa bingung saat pertama kali memasuki dunia orang dewasa. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, hal-hal yang awalnya terasa menakutkan, perlahan akan menjadi rutinitas yang bisa dijalani dengan lebih percaya diri. Sama seperti fase kehidupan lainnya, menjadi orang dewasa adalah proses yang dipelajari sedikit demi sedikit, bukan sesuatu yang langsung dipelajari dalam semalam. Quarter life crisis. Quarter life crisis adalah krisis yang umumnya dialami pada usia sekitar 20 hingga awal 30-an. Di fase ini, seseorang mulai merasa tertinggal dari orang-orang di sekitarnya. Saat melihat teman-temannya sudah memiliki karir, pasangan, atau pencapaian tertentu, mereka mulai mempertanyakan apakah hidupnya sendiri sudah berada di jalur yang benar. Akibatnya, banyak orang mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka merasa seolah-olah semua orang di sekitarnya sudah tahu tujuan hidupnya, sementara dirinya sendiri masih belum menemukan arah yang jelas. Padahal, yang terlihat di media sosial seringkali hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Fase ini sering menjadi titik ketika seseorang mulai mengevaluasi kembali tujuan, prioritas, dan arti kesuksesan menurut versinya sendiri. Daripada terus membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain, lebih baik fokus membangun langkah yang sesuai dengan tujuan dan nilai hidupmu sendiri. Krisis karir. Krisis karir terjadi ketika seseorang mulai merasa kehilangan arah dalam pekerjaannya. Mereka mungkin sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi mulai meragukan apakah pekerjaannya masih menjadi pilihan yang tepat. Ada yang kehilangan semangat, merasa nggak berkembang, atau mulai iri melihat teman-temannya tampak lebih sukses. Kondisi ini sering membuat orang ingin buru-buru resign, padahal masalahnya belum tentu ada pada pekerjaannya. Bisa jadi mereka hanya sudah berhenti belajar, kehilangan tantangan, atau memang nilai hidupnya sudah berubah. Maka dari itu, sebelum mengambil keputusan besar, coba tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya membuatmu tidak puas. Apakah karena gaji, lingkungan kerja, kesempatan berkembang, atau memang bidangnya yang sudah tidak cocok? Jawaban itu akan menentukan apakah yang perlu diubah adalah pekerjaanmu, atau justru cara kamu menjalaninya. Krisis hubungan. Krisis hubungan terjadi ketika dua orang yang dulu merasa sangat dekat mulai kesulitan memahami satu sama lain. Obrolan yang dulu terasa mudah mulai dipenuhi kesalahpahaman, kepercayaan perlahan berkurang, dan hubungan yang sebelumnya terasa nyaman berubah menjadi melelahkan. Masalahnya, perubahan ini sering terjadi secara perlahan sehingga banyak orang baru menyadarinya ketika hubungan sudah terasa sangat jauh. Obrolan yang dulu berlangsung berjam-jam kini hanya seperlunya. Perhatian mulai berkurang, dan kesalahpahaman kecil semakin sering menumpuk tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Hubungan yang sehat bukan berarti nggak pernah punya masalah. Justru, setiap hubungan pasti akan mengalami perbedaan pendapat dan konflik. Yang paling menentukan adalah apakah kedua orang masih mau saling mendengarkan, mau membicarakan masalah dengan jujur, dan mau sama-sama berusaha memperbaiki hubungan tersebut. Kalau hubunganmu sedang berada di fase ini, jangan buru-buru mengambil keputusan saat emosi masih memuncak.
Coba cari tahu akar masalahnya dan bicarakan dengan jujur. Beri waktu untuk melihat apakah hubungan tersebut masih bisa diperbaiki. Namun, kalau hanya satu pihak yang terus berusaha sementara yang lain sudah tidak peduli, mungkin saatnya menerima bahwa nggak semua hubungan memang bisa dipertahankan. Midlife crisis. Midlife crisis biasanya terjadi saat seseorang memasuki usia sekitar 40 hingga 60 tahun. Di fase ini, mereka mulai menyadari bahwa sebagian besar hidupnya telah berlalu. Banyak orang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya dan mempertanyakan apa yang sudah benar-benar dicapai serta apa yang masih ingin dilakukan di sisa hidupnya. Keinginan untuk menjalani hidup yang terasa lebih bermakna seringkali membuat mereka ingin mengubah banyak hal. Ada yang berpindah karir, mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi keinginan lama, mengejar hobi yang sempat ditinggalkan, atau mengubah gaya hidup secara drastis. Namun, nggak semua perubahan harus dilakukan secara impulsif. Sebelum mengambil keputusan besar, penting untuk memahami terlebih dahulu apakah ketidakpuasan yang dirasakan benar-benar berasal dari keinginan untuk berubah, atau hanya dorongan sesaat akibat rasa bosan dan penyesalan. Fase ini juga bisa menjadi pengingat bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit. Karena itu, bukan cuma target dan pencapaian dunia yang perlu dipikirkan, tetapi juga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, serta bekal yang ingin dipersiapkan untuk kehidupan setelahnya. Kadang, yang dibutuhkan bukan kehidupan yang benar-benar baru, melainkan cara menjalani sisa hidup dengan tujuan yang lebih bermakna. Anak meninggalkan rumah. Emptiness crisis adalah fase yang sering dialami orang tua ketika anak-anaknya mulai beranjak dewasa, lalu meninggalkan rumah. Misalnya karena kuliah, bekerja, atau menikah. Rumah yang dulu ramai mendadak terasa sepi, dan rutinitas yang selama bertahun-tahun dijalani tiba-tiba menghilang. Banyak orang tua mulai merasa kehilangan tujuan karena sebagian besar waktunya dulu dihabiskan untuk mengurus anak. Setelah anak mandiri, muncul perasaan sedih, kesepian, bahkan merasa dirinya tidak lagi terlalu dibutuhkan. Perasaan seperti ini memang wajar, tetapi penting untuk diingat bahwa tujuan menjadi orang tua bukanlah membuat anak terus bergantung, melainkan mempersiapkan mereka agar mampu hidup mandiri. Fase ini juga bisa menjadi kesempatan untuk kembali menikmati hobi yang sempat ditinggalkan, mempererat hubungan dengan pasangan, atau mulai mengejar tujuan pribadi yang selama ini tertunda. Krisis pensiun. Krisis pensiun terjadi ketika seseorang berhenti bekerja dan tiba-tiba kehilangan rutinitas yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari hidupnya. Dulu setiap hari dipenuhi jadwal, target, dan tanggung jawab. Setelah pensiun, waktu luang justru terasa begitu banyak, hingga sebagian orang mulai merasa bingung harus melakukan apa. Bagi sebagian orang, yang hilang bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga rasa dibutuhkan, identitas, dan tujuan hidup. Akibatnya, muncul perasaan hampa, kesepian, atau merasa dirinya sudah tidak lagi berguna. Karena itu, masa pensiun sebaiknya dipersiapkan bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi kehidupan sehari-hari. Memiliki aktivitas yang dinantikan setiap hari menjadi hal yang tidak kalah penting, agar seseorang tidak merasa kehilangan arah setelah berhenti bekerja. Krisis eksistensial. Krisis eksistensial terjadi ketika seseorang mulai mempertanyakan makna hidupnya. Berbeda dengan krisis lainnya, yang biasanya berfokus pada satu aspek kehidupan, krisis eksistensial menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar tentang makna hidup. Fase ini bisa muncul setelah kehilangan orang yang dicintai, mengalami kegagalan besar, atau justru setelah berhasil mencapai semua target yang selama ini dikejar. Banyak orang membayangkan bahwa setelah berhasil meraih pekerjaan impian, membeli rumah, atau mencapai tujuan terbesar dalam hidupnya, mereka akhirnya akan merasa benar-benar bahagia. Tapi ketika semua itu berhasil diraih dan hidup tetap terasa biasa saja, muncul perasaan hampa yang membuat mereka kembali mempertanyakan makna dari semua perjuangan tersebut. Fase ini sering menjadi momen untuk kembali merenungkan tujuan hidup, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar pencapaian dunia, tetapi juga mempersiapkan kehidupan setelahnya. Karena itu, daripada terus mencari satu tujuan besar yang sempurna, lebih baik mulai menjalani hal-hal kecil yang memberi makna bagi hidup serta bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Krisis duka. Krisis duka biasanya terjadi ketika seseorang mengalami kehilangan yang sangat besar dalam hidupnya. Kehilangan ini paling sering terjadi karena meninggalnya orang yang dicintai, tetapi juga bisa dipicu oleh perpisahan, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan hal lain yang selama ini memiliki makna besar dalam hidupnya. Setiap orang punya cara berduka yang berbeda-beda. Ada yang menangis setiap hari, ada yang sulit menerima kenyataan,
Ada juga yang terlihat tegar tetapi sebenarnya memendam semuanya sendirian. Karena itu, tidak ada batas waktu yang bisa menentukan kapan seseorang seharusnya selesai berduka. Yang terpenting bukan memaksa diri untuk segera melupakan, tetapi belajar menerima kehilangan sedikit demi sedikit. Seiring waktu, rasa rindu mungkin tidak akan benar-benar hilang. Namun perlahan kita bisa belajar menjalani hidup sambil tetap menyimpan kenangan tentang sesuatu yang telah pergi. Krisis menjelang akhir hidup. Krisis menjelang akhir hidup sering muncul ketika seseorang mulai menyadari bahwa waktu yang dimilikinya tidak lagi sebanyak dulu. Hal ini bisa terjadi karena usia yang semakin lanjut atau karena didiagnosis mengidap penyakit serius. Di fase ini, banyak orang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya dan mulai mempertanyakan apakah hidup yang telah dijalani benar-benar bermakna, serta apakah masih ada penyesalan yang belum terselesaikan. Sebagian orang merasa damai karena merasa sudah menjalani hidup sesuai dengan nilai yang mereka pegang. Namun, ada juga yang dipenuhi penyesalan atas kesempatan yang terlewat, hubungan yang belum diperbaiki, atau impian yang terus ditunda. Bagi sebagian orang, fase ini juga terasa berat karena mereka mulai kehilangan kemandirian. Hal-hal sederhana yang dulu bisa dilakukan sendiri, perlahan mulai membutuhkan bantuan orang lain. Di saat yang sama, muncul keinginan untuk memastikan bahwa orang-orang yang mereka cintai akan tetap baik-baik saja, dan hidup mereka akan meninggalkan sesuatu yang bermakna. Pelajaran dari krisis ini sebenarnya bukan hanya untuk orang yang sedang mengalaminya. Fase ini mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki setiap orang terbatas, sehingga setiap kesempatan yang masih ada layak digunakan sebaik mungkin. Memperbaiki hubungan dengan sesama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tidak terus menunda hal-hal yang benar-benar penting menjadi bagian dari bekal yang jauh lebih berharga daripada sekadar pencapaian dunia. Sebab, pada akhirnya, yang akan dibawa bukan hanya pencapaian selama hidup di dunia, tetapi juga setiap amal dan kebaikan yang telah dilakukan.